Assalamualaikum, halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Rayyan Al-Ghazali. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mama Rayyan akan masak bihun goreng tempe cabai hijau. Ini enak banget, super enak, wajib coba. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama saya siapkan bihun jagung, boleh pakai bihun beras 3 keping atau 250 gram. Kemudian saya bagi dua seperti ini supaya bihunnya tidak terlalu panjang. Kemudian rendam bihun dengan air biasa atau air dingin secukupnya sampai bihun semua tertutup dengan air. Rendam kurang lebih 20-30 menit. Setelahnya buang airnya. Selanjutnya untuk bahan lainnya, tempe 1 papan. Ini tempenya sudah saya potong jadi 2. Kemudian potong-potong tempe seperti ini atau sesuai selera ya. Untuk bahan bumbunya 4 siung bawang putih cincang halus, bawang merah 5 siung cincang halus juga, cabai hijau keriting 25 buah, kemudian potong serong panjang, daun bawang 2 batang potong serong tipis, untuk bumbu lainnya lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 2 lembar. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng tempe. Ratakan supaya tempe semua terkena minyak. Kemudian goreng tempe sampai hampir kering. Jangan lupa sesekali diaduk supaya matang merata. Setelah hampir kering seperti ini, angkat tempe dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu, tumis sampai wangi, sampai kuning kecoklatan. Kemudian masukkan cabai dan daun bawangnya, tempe, aduk-aduk sampai rata. Kemudian tambahkan air. Oh ya, maaf teman-teman, daun salam dan lengkuasnya baru saya masukkan, harusnya tadi waktu lagi menumis bumbu. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi total air 250 ml. Kemudian masukkan bihunnya. Tambahkan garam, penyedap rasa, gula putih masing-masing 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kecap manis 2 sendok makan, saus tiram 1,5 sendok makan,
Aduk-aduk sampai rata, masak sampai bihun matang. Jangan lupa koreksi rasa. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia bihun goreng tempe cabai hijau. Ini enak banget, super enak. Wajib coba. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar bernotifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Rayyan Al-Ghazali. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Rayyan akan berkreasi menu enak dari bahan soun. Ini enak banget, harus coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya saya pakai mie soun 100 gram dari 2 bungkus soun ukuran kecil. Kemudian rendam dengan air biasa kurang lebih 10 menit. Nanti setelah direndam 10 menit, angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk bahan lainnya 150 gram jamur kuping, buang pangkalnya, kemudian potong seperti ini atau sesuai selera ya. Wortel 1 buah, kemudian potong memanjang kecil. Bakso sapi 8 butir, kemudian potong seperti ini atau sesuai selera ya. Boleh pakai bakso ayam, sosis, suka-suka ya. Lanjut untuk bahan bumbunya, 4 siung bawang putih, cincang halus. Cabai rawit merah 5 buah, potong bulat tipis. Daun bawang 2 batang, potong seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bumbu. Saya tumis bawang putihnya dulu. Tumis bawang putih sampai wangi. Lanjut masukkan baksonya. Kemudian oseng-oseng sebentar. Menyusul wortel dan jamur kupingnya, juga cabai rawit. Aduk-aduk sampai rata.
Kemudian tambahkan air 200 ml. Aduk kembali, kemudian masak sampai sayur matang, sampai kuah menyusut. Tapi tidak benar-benar menyusut ya, menyisakan sedikit aja. Setelah sayur matang, tambahkan gula putih 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, saus tiram 1 sendok makan, kecap ikan 1 sendok makan. Jangan lupa aduk kembali sampai rata. Kemudian masukkan sounnya. Ini sounnya sudah saya potong-potong ya, biar tidak terlalu panjang. Daun bawangnya. Setelah soun dan daun bawangnya masuk, matikan kompor, aduk cepat. Ini supaya soun tidak menggumpal, karena soun teksturnya beda dengan bihun. Ini sudah matang ya, jangan lupa koreksi rasa. Nanti kalau ada yang kurang pas di lidah rasanya, boleh ditambah bumbunya ya. Selanjutnya siap dihidangkan. Tara, ini dia tumis soun. Ini enak banget, wajib coba, recommended pokoknya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Rayyan Al-Ghazali. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mama Rayyan akan masak oseng buncis, telur soun pedas. Ini enak banget, serius enak banget, wajib coba. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama saya siapkan soun 1 bungkus, ini yang ukuran 50 gram. Tips supaya soun dimasak tidak menggumpal, rendam soun dengan air biasa, jangan dengan air panas, secukupnya. Kemudian rendam soun kurang lebih 5-10 menit. Bahan selanjutnya buncis 20 buah atau 250 gram. Kemudian potong serong tipis seperti ini atau sesuai selera ya. Selanjutnya untuk bahan bumbu, 3 siung bawang putih, rajang tipis, 4 siung bawang merah, rajang tipis juga. Cabai rawit merah 9 buah, potong serong tipis. Untuk cabenya disesuaikan ya. Kalau tidak suka pedas, bisa dikurangi cabenya. Cabai merah keriting 4 buah, potong serong tipis juga. Untuk bahan lainnya, telur 3 butir. Kemudian setelah soun direndam, potong-potong soun menjadi pendek-pendek. Menjadi pendek-pendek seperti ini ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian masak telur orak-arik dulu.
Masak telur orak-arik sampai matang. Setelah telur matang, angkat dan sisihkan. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bumbu. Saya tumis bawang merah, bawang putihnya dulu. Tumis sampai wangi, sampai kuning keemasan. Setelahnya masukkan buncisnya. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian tambahkan air 50 ml. Tambahkan juga garam 1/4 sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, gula putih 1 sendok teh, kecap asin setengah sendok makan, kecap manis 1 sendok makan, lanjut masukkan cabenya, aduk-aduk sampai rata. Kemudian masukkan sounnya, telurnya. Setelah soun dan telur masuk, langsung matikan kompor. Ini tips juga supaya soun dimasak tidak menggumpal, karena tekstur soun cepat matang ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Selanjutnya siap sajikan. Ini dia oseng buncis telur soun pedas. Ini enak banget, serius enak banget, wajib coba. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan masak bihun goreng kucai dengan cita rasa yang unik dan enak banget. Karena di sini bumbunya saya bikin sedikit beda, harus coba, wajib coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, pertama saya siapkan bihun jagung, boleh pakai bihun beras. Saya pakai 2 keping atau 175 gram. Saya bagi 2 seperti ini supaya nanti bihunnya tidak terlalu panjang. Kemudian rendam bihun dengan air biasa atau dingin secukupnya sampai semua bihun tertutup dengan air. Rendam kurang lebih 20-30 menit, setelahnya buang airnya. Selanjutnya untuk bahan campurannya atau toppingnya, 1 buah wortel. Ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian saya potong memanjang korek api atau sesuai selera ya. Daun kucai 100 gram bisa diganti dengan daun bawang, kemudian potong seperti ini atau sesuai selera. Bawang bombay 1 buah, kemudian potong seperti ini. Untuk campurannya atau toppingnya saya pakai juga daging sapi, bisa diganti dengan ayam filet. Ini beratnya 200 gram. Kemudian saya akan potong memanjang tipis-tipis, jadi ini saya belah jadi 3 dulu. Untuk campurannya atau toppingnya nggak harus sama persis, bebas apa aja selera teman-teman ya.
Selanjutnya untuk bahan bumbunya, 3 siung bawang putih ini sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya, 5 siung bawang merah, 2 butir kemiri, setengah sendok teh merica butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran. Ini yang bikin beda ya, saya pakai ketumbar. Minyak goreng secukupnya. Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai ulekan, haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus seperti ini, lanjut akan saya tumis. Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu. Ini saya tidak pakai minyak goreng lagi ya, karena waktu memblendernya sudah pakai minyak goreng. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang, masukkan dagingnya. Kemudian aduk-aduk, oseng-oseng dulu sampai daging kaku dan berubah warna jadi coklat pucat. Setelah seperti ini, masukkan wortel dan bawang bombaynya. Aduk-aduk sampai rata. Setelahnya tambahkan air 150 ml. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, kecap manis 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Setelah kuah setengah menyusut, masukkan bihunnya, daun kucai, tambahkan garam, penyedap rasa, gula putih masing-masing 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai rata, masak sampai semua matang, sampai kuah menyusut. Jangan lupa koreksi rasa. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, super enak, beda, dan pastinya bikin nagih. Menu ini saya kasih nama oseng soun telur. Serius ini enak banget, harus coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, pertama saya siapkan mie soun 100 gram, kemudian rendam dengan air biasa atau air dingin secukupnya. Saya ratakan supaya semua mie soun terkena air. Kemudian rendam kurang lebih 5 menit atau sampai mie sounnya lentur. Selanjutnya untuk bumbunya, pertama saya siapkan daun bawang, ini kecil-kecil saya hitung 3 batang. Kemudian potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera ya. Oh ya, untuk bahan kedua, telur ayam saya pakai 4 butir. Selanjutnya untuk bumbu halus, bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 6 siung. Cabai hijau keriting 10 buah. Cabai merah keriting 8 buah.
Kemudian haluskan, saya pakai chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Nyalakan berhenti beberapa kali sampai hasilnya kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu halus, masih bertekstur. Kemudian lanjut, panaskan minyak goreng sedikit lebih banyak, kemudian tumis bumbu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan telur yang sudah dipecahkan. Kemudian orak-arik di dalam bumbu sampai matang. Saya aduk lebih cepat supaya hasil telur orak-ariknya bertekstur kecil-kecil. Setelah telur matang, masukkan sounnya. Ini sounnya sudah saya potong menjadi lebih sedikit pendek. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, gula putih masing-masing setengah sendok teh, lada bubuk seperempat sendok teh, kecap ikan 1 sendok makan. Tambahkan air sedikit 30 ml, kemudian aduk-aduk terus sampai soun matang. Setelah dirasa soun matang, terakhir masukkan daun bawang. Setelah daun bawang masuk, langsung matikan kompor, kemudian aduk-aduk terus supaya soun tidak menggumpal. Dan untuk daun bawang, dia akan matang dari proses pengadukan yang masih panas. Aduk-aduk terus sampai soun dirasa tidak menggumpal. Setelah diaduk-aduk dan dirasa sudah tidak menggumpal, hasilnya seperti ini. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum.